السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في سورة المائدة في الآية 35: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah, jalan. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah fi sabilih, di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Al-Kalamil Mannan. Qala rahimahullah, hada amrun minallahi li'ibadihil mu'minin. Ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Bima yaqtadihil iman min taqwallahi wal hadar min sukhtihi wa ghadabihi. Perintah kepada hamba-hamba yang beriman dari konsekuensi keimanan. Maksudnya perintah yang merupakan satu keharusan bagi orang yang beriman, sehingga dipanggil di awalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maknanya, wahai orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, maka konsekuensinya harus takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga konsekuensi iman. Kalau orang tidak beriman, maka dia nggak peduli dan tidak ada harapan atau tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi orang yang beriman mesti memiliki semangat untuk mencari jalan kepada Allah. Bagaimana supaya dekat dengan Allah? Ibtigha wasilah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan wajahidu, jihad wal mujahadah,
serupa tapi berbeda, berbeda tapi serupa. Jihad adalah perjuangan, mujahadah adalah kesungguh-sungguhan. Maknanya sama, ini berjuang, bersungguh-sungguh untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, membela agama Allah Subhanahu wa taala itu jihad. Sedangkan mujahadah adalah kesungguh-sungguhan di dalamnya, tidak setengah-setengah. Kalau lagi semangat dikerjakan, kalau lagi malas ditinggalkan. Enggak begitu agama. Agama, dia akan mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan berupaya untuk bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah, berjuanglah. Berarti ini semua adalah konsekuensi dari iman. Oleh karena itu, Syekh Sa'di menyatakan, amarallahu ibadahul mu'minin bima yaqtadihil iman. Allah perintahkan pada hamba-hamba yang beriman dengan sesuatu yang merupakan konsekuensi keimanan. Min taqwallah, pertama ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat taqwallah diambil dari kata ittaqa, yattaqi, wiqayatan, melindungi diri, menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini diiringkan oleh Syekh Sa'di, taqwallah maknanya adalah al-hadar min sukhtihi wa ghadabihi. Berhati-hati dari kemurkaan Allah dan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an yajtahid al-'abd wa yabdul ghayata ma yumkinuhu min al-maqdur, yaitu dengan bersungguh-sungguh seorang hamba mengeluarkan ghayata ma yumkinuhu, mengeluarkan segenap apa yang memungkinkan baginya, mengeluarkan segenap apa yang dia bisa, al-maqdur, yang dia bisa. Fijtinabi ma yuskhituhu Allah, untuk menghindar apa-apa yang membuat Allah murka, menghindari apa-apa yang membuat Allah marah, yaitu ma'asi, kemaksiatan. Ma'asil qalbi wal lisani wal jawarih. Apakah kemaksiatan yang disebabkan atau yang dilakukan oleh hati? Benci pada kebenaran, itu kemaksiatan hati. Justru cinta pada kebatilan, itu juga kemaksiatan hati. Meyakini khurafat, itu juga kemaksiatan hati. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian karena mereka benci, tidak suka pada apa yang Allah turunkan. Ini kemaksiatan hati. Wal lisan, kemaksiatan yang dilakukan oleh lidah. Lebih banyak lagi. Semua ucapan-ucapan jelek, semua ucapan-ucapan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, semua kalimat-kalimat yang mengandung kedustaan, cercaan kepada kebaikan-kebaikan,
ucapan-ucapan khianat, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan sumpah serapah, dan segala macam kemaksiatan yang dilakukan oleh lidah. Wal jawarih, demikian pula kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota badan. Tangan, kaki, mata, telinga. Jadi melakukan yang haram dengan matanya, melakukan yang haram dengan telinganya, melakukan yang haram dengan kakinya, melakukan yang haram dengan tangannya, itu semua ma'asi bil jawarih. Maksiat-maksiat dengan anggota badan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dari yang haram. Demikian pula kepada para wanita, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan pada wanita-wanita yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian pula barakallahu fikum, telinga tidak mendengarkan yang haram, tidak mendengarkan kalimat-kalimat syirik, kalimat kufur, kalimat jelek, kalimat maksiat, kalimat dosa, walaupun didendangkan dengan irama, walaupun didendangkan dengan nyanyian-nyanyian, walaupun diiringi dengan musik-musik, tetap kekufuran, tetap kemaksiatan, tetap kejelekan, tetap kata-kata yang buruk, malah ziyadah ala dzalik, ditambah dengan musik-musiknya yang haram. Kita harus benci pada yang haram. Nabi SAW sudah menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala secara muallaq, nanti akan ada dari umatku yang berani-berani menghalalkan hira, zina, wal harira, sutra, wal khamra, khamr, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Kalau ada kalimat la yakunanna min ummati aqwamun yastahil menghalalkan. Kalau ada kalimat menghalalkan, berarti tadinya haram. Hira, wal harira, wal khamra, wal ma'azif. 4 perkara ini dosa yang haram. Tapi kata Nabi, nanti di akhir-akhir zaman akan muncul kaum-kaum yang berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, berani menghalalkan khamr, dan menghalalkan ma'azif, alat-alat yang yu'zaf bihi, yang dipetik, yang digesek, yang ditiup, kemudian mengeluarkan suara-suara. Kemaksiatan dengan apa itu? Dengan telinga. Kata para ulama, orang yang melakukannya dosa, tapi menghalalkannya kufur. Yang melakukannya dosa. Tetapi kalau berani mengatakan menurut saya tidak apa-apa, menentang hadis, menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam ayatnya, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan ucapan-ucapan kosong. Lahwal hadits, ucapan kosong. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Tafsirnya, lahwal hadits, ucapan kufur, ucapan dusta, ucapan maksiat, ucapan syirik, ucapan apalagi ucapan maksiat. Termasuk di dalamnya nyanyian dan musik. Sungguh demi Allah,
Disebutkan di dalam tafsirnya, ucapan para mufassir, sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyanyian dan musik. Karena benar-benar lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, dan benar-benar yashtari, dibeli. Artinya mereka mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ucapan kosong tadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Demikian pula kezaliman dengan tangan, memukul, merampas, mencuri, menindas, termasuk juga menumpahkan darah. Demikian pula didukung dengan kakinya. Ini semua barakallahu fikum ma'asi. Dan maknanya taqwallah adalah menghindari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Berjalan menuju jannah sambil menghindar dari dosa-dosa tadi. Jangan sampai kena. Menghindar dan berhati-hati dari maksiat-maksiat tadi namanya taqwallah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-zahirah wal batinah. Apakah kemaksiatan yang tampak ataupun yang tidak tampak? Apakah kemaksiatan yang zahir ataupun yang batin? Apakah yang di hadapan manusia ataupun yang di kesendiriannya? Hindari. Jangan seperti munafik. Di hadapan manusia sepertinya orang paling suci. Tapi ketika sendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya taqwallah adalah menghindari apa yang membuat Allah murka. Apakah dosa-dosa yang dilakukan dalam hati ataupun di lidahnya ataupun di anggota badannya, yang zahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wa yasta'inu billahi ala tarkiha, dan berusaha meminta kepada Allah, berdoa, meminta pertolongan agar bisa menghindari kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Lianjua bidzalika min sukhtillahi wa 'adzabih, agar dia selamat dari kemurkaan Allah dan selamat dari kemarahannya. Itu perintah pertama, taqwallah. Sekarang yang kedua, wabtaghu ilaihi alwasilah. Carilah kepada Allah jalan, perantara, jembatan, apa lagi? Ayal qurbu minhu, maknanya adalah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal khutwah ladaihi, untuk melangkah dengan langkah yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Wal hubb, dan rasa cinta kepadanya. Wa dzalika bi ada'i faraidhihi al-qalbiyyah kal hubbi lahu wa fihi al-khawf war raja wal inaba wat tawakkul. Kalau taqwallah itu menghindari kemaksiatan, maka mencari wasilah adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan mengerjakan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasilah. Enggak ada wasilah lain. Dan ini barakallahu fikum taqwallah, buah dari rasa takut, sehingga dia berhati-hati dan bertakwa. Wabtaghu ilaihi alwasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah adalah buah dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang mencintai sesuatu, pasti akan berusaha mendekatinya. Iya kan?
Kalau takut dari sesuatu, akan berusaha menjauhinya. Maka kalau dia takut azab Allah, maka berusaha menjauhi maksiat-maksiat yang akan membuat Allah murka, yang akan menyebabkan dia diazab. Ini buah rasa takut adalah taqwallah. Sedangkan watahu ilaihil wasilah, mencari jalan kepada Allah, itu buah dari rasa cinta. Karena dia cinta kepada Allah, maka dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya ingin dekat? Cari wasilah, cari cara, cari jalan yang akan mendekatkan diri pada Allah. Mahia, apa kira-kira? Naam, amal saleh. Amal saleh, ibadah, taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengerjakan kewajiban-kewajibannya, faraidihil qalbiyah. Apakah kewajiban-kewajiban yang sifatnya di dalam hati, akidah, prinsip-prinsip keyakinan, rasa cinta, rasa takut, rasa harap, wal inabah, ketergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, wal badaniyah, juga ibadah dengan badan seperti zakat, haji, wal murakkabah min dalika kas-salati wa nahwiha, atau yang tergabung di dalamnya keyakinan dan juga anggota badan, juga dengan ucapan adalah salat. Salat ibadah dengan apa? Dengan tangannya, dengan kakinya, dengan anggota badannya, dengan lidahnya, membaca zikir-zikir, dengan hatinya khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sehingga salat murakkabah, tersusun dari semua itu. Wa nahwiha min anwa'il qira'ati wadzikr, dan lain-lainnya seperti bacaan-bacaan Al-Qur'an, zikir-zikir, wa min anwa'il ihsan, dan dari segala kebaikan-kebaikan ilal khalqi, kebaikan-kebaikan pada makhluk, dengan harta, ilmu dan kedudukan. Kebaikan kepada manusia dengan harta, membantu mereka, sedekah kepada mereka, memelihara anak yatim, memberi makan fuqara wal masakin, membantu yang kekurangan, memberikan kepada yang membutuhkan, dan seterusnya. Tapi bil ilmi, kebaikan pada manusia dengan ilmu. Bagaimana? Menasehatinya, mengajarkannya, memberikan kepada mereka penjelasan-penjelasan ilmu, dan seterusnya. Tapi sekarang yang ketiga, wal jah, dengan kedudukan. Bagaimana caranya? Berbuat baik pada manusia dengan jah, dengan kedudukannya, dengan posisi dia sebagai apa. Kalau posisi dia sebagai pejabat A, pejabat B, maka mudahkanlah kaum muslimin, bantulah mereka, berikan keringanan pada mereka, berikan pada mereka apa yang mudah, jangan menyusahkan mereka. Ini juga kebaikan pada manusia dengan kedudukannya. Atau memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi, memberikan syafa'ah. Man yashfa' syafa'atan hasanatan, siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Sebaliknya, siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka dia akan ikut mendapatkan kejelekannya. Maka yang dimaksud dengan kebaikan pada manusia, dengan kedudukan, adalah memberikan syafaat yang baik. Itu terima saja. Saya kenal dia orang baik. Itu syafaat namanya. Dapat pahala. Bantu mereka. Karena dia sebagai pemimpin, memiliki jah, memiliki kedudukan, mudahkan mereka, kasih mereka, memberikan perintah-perintah yang memberikan kebaikan pada kaum muslimin, dapat pahala. Wal badan, demikian pula memberikan kebaikan pada manusia dengan badan. Kaif, bagaimana? Biar Pak saya bantu, saya angkatkan, saya bawakan.
dengan tenaganya. Kamu nggak punya uang untuk sedekah, kurang ilmu untuk bisa mengajarkan, tetapi kamu punya tenaga. Melihat orang tua mengangkat barang yang berat, sini Pak, saya bantu. Mau dibawa kemana? Itu dengan badannya. Ala kulli hal, semua itu wasilah, semua itu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Semua itu adalah jalan, jembatan, perantara untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Wan nush li'ibadillah, memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba Allah. Fa kullu hadhil a'mal tuqarribu ila Allah. Semua amalan-amalan tersebut akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Wala yazalul 'abdu yataqarrab biha ila Allah hatta yuhibbahu. Dan terus seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari jalan kepada Allah hingga Allah akan mencintainya. Fa idza ahabbahu kana sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa yastajibu Allahu lahu ad-du'a. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka niscaya Allah akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dan akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan. Kalau dia meminta, Allah akan beri. Ini iktibas diambil dari hadis yang sahih masyhur, yaitu hadis tentang waliullah, hadis tentang wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya. Dan setelah itu mengerjakan pula yang sunnah-sunnahnya. Hadis qudsi, kata Allah, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku cinta kepadanya. Dan kalau aku sudah cinta kepadanya, aku akan menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Pandangannya mendapat taufik. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Pendengarannya mendapat taufik. Aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Tangannya mendapatkan taufik yang dipukul orang yang memang pantas untuk dipukul. Dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Diberi taufik untuk berjalan ke tempat yang Allah kehendaki, yang Allah ridhai. Dan kalau dia meminta, la'utiyanna, aku akan beri. Kalau dia berdoa, niscaya astajibulah, aku akan kabulkan dia. Thumma khassa tabaraka wa ta'ala min al-ibadatil muqarrabah ilaihi al-jihad fi sabilillah. Kemudian Allah sebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah yang muqarribah ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya adalah jihad. Wajahidu, dan berjihadlah fi sabilillah. Kenapa yang disebut jihad? Yang ketiga, taqwa Allah, menghindari apa yang membuat Allah murka, kehati-hatian. Mencari wasilah adalah mengamalkan amalan-amalan saleh, berusaha untuk beribadah kepadanya, bersikap baik, beramal baik untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia punya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kedudukannya dan seterusnya. Setelah itu Allah sebutkan salah satunya, tetapi yang paling tingginya. Disebut paling tinggi karena dalam hadis disebut darwatu sanamil Islam. Darwatu sanam al-Islam. Sanam itu punuknya unta. Kalau ini gambaran unta, ini punuknya. Yang paling tingginya. Kata Nabi, darwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak tertingginya adalah jihad. Mengapa?
silahkan kalian sebut ibadah-ibadah yang tadi dengan harta, dengan tenaga, dengan tangan, dengan apa lagi. Semuanya ada pada jihad. Semuanya ada pada jihad. Berjuang dengan apa? Dengan tenaganya. Dengan hartanya. Dia korbankan hartanya dalam jihad. Fi sabilillah. Dengan ucapannya, dengan lidahnya. Namanya perjuangan. Berjuang dalam dakwah, berjuang dalam ilmu, berjuang dengan tenaga, berjuang dengan senjata, berjuang. Semuanya perjuangan. Berarti dengan semua apa yang disebut tadi rinciannya terkumpul di dalam jihad. Sehingga dicontohkan satu yang paling tingginya, yaitu jihad fi sabilillah. Wa huwa, apa itu jihad fi sabilillah? Badlul juhdi, mengeluarkan usaha dan upaya fi qitalil kafirin, dalam memerangi orang-orang kafir yang harbi, yang layak diperangi karena mereka memusuhi, karena mereka mengganggu, menghalangi. Dengan apa menghadapi mereka? Bil mali wan nafsi wal ra'yi wal lisani was sa'i fi nasri dinillah. Dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan ra'yunya, dengan pendapat-pendapatnya. Strategi itu perlu ra'yu. Ini harusnya begini supaya menang. Strategi dengan apa? Dengan ra'yu. Wal lisan, dengan lidahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, hatta tanzila bisahatihim, berangkatlah dengan tenang sampai engkau di sahatihim, di perbatasan benteng mereka. Tsumma ad'uhum ila al-Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Jadi jangan dikira jihad cuma perang-perang saja. Tidak, ajak dulu kepada Islam. Kalau mau terima walhamdulillah, berarti nggak ada peperangan. Kalau menolak diperangi, sebentar. Jangan terburu-buru. Kalau menolak, masih ada alternatif kedua. Ya sudah, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalian di bawah kekuasaan muslimin. Sehingga kalian membayar upeti sebagai rakyat, sebagai penduduk di negeri muslimin. Dan silahkan kalian beragama dengan agama kalian. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Jangan dikira perang itu untuk memaksa mereka agar masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi setelah tawaran Islam, tawaran jizyah. Kata Allah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, hingga mereka membayar pajak kepada kaum muslimin dalam keadaan mereka tunduk di bawah kaum muslimin, sehingga tidak mengganggu lagi, tidak mengganggu dakwahnya kaum muslimin. Baru yang ketiga, kalau ternyata tidak mau juga, nuharibukum fillah, kami perangi kalian karena Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita. Wassa'i fi nasri dinillah, berarti jihad adalah upaya untuk memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bimadza? Bikulli ma yaqdir alaihi al-'abdu. Dengan apa? Dengan semua yang seorang hamba bisa. Dengan apa yang dia bisa. Membela agama Allah bisa dengan lisan. Membela agama Allah bisa dengan tulisan. Membela agama Allah bisa dengan perjuangan fisik. Membela agama Allah bisa dengan apapun yang dia punya. Allah lianna hadha an-naw' min ajallit ta'at, karena pembelaan terhadap agama
atau jihad fi sabilillah merupakan ajallut ta'at, setinggi-tinggi ketaatan, wa afdalul qurbat, seafdal-afdal pendekatan. Jadi kalau wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah itu ada sekian banyaknya, yang paling tingginya jihad. Yang paling tingginya adalah jihad. Darwatu sanami al-jihad. Puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Afdalul qurbat. Wa li'anna man qama bihi fahuwa 'ala al-qiyam bighairihi ahra wa aula. Karena siapa yang sudah menegakkan jihad, maka untuk menegakkan yang lainnya lebih mudah lagi. Kalau jihad sudah ditegakkan pada dirinya, perjuangan membela agama, wassa'i fi nasri dinillah, upaya untuk memenangkan agama Allah sudah dia tegakkan, fa ghairihi ahra, maka selainnya lebih mudah baginya. Wa aula la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Ittaqaitumullah bitarkil ma'asi. Kalau kalian sudah bertakwa pada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan, yang pertama. Ittaqaitum bitarkil ma'asi. Kalau kalian sudah bertakwa dengan meninggalkan kemaksiatan. Wabtaghaitumul wasilah, dan sudah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifi'li ta'at, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Wajahadtum fi sabilihi, dan kalian sudah bersungguh-sungguh berjihad, berjuang membela agama, mencari keridhaan Allah, maka pasti hasilnya adalah falah. Hasilnya falah. Itu akhir ayatnya. La'allakum tuflihun. Kalian akan mendapatkan falah. Wal falah maknanya adalah al-fawz wa dhufur, keberhasilan. Bikulli matlub, mendapatkan apa yang dicari, mendapatkan apa yang diharapkan, mendapatkan merhub, apa yang diinginkan, yaitu keridhaan Allah dan jannahnya. Wan najata min kulli marhub, dan selamat dari segala macam yang ditakuti, yang dihindari, dia selamat dari azab Allah, selamat dari kemurkaan Allah. Fahaqiqatuhu, maka hakikat falah adalah as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang kekal abadi. Kebahagiaan as-sa'adah al-abadiyah wan na'imil muqim, kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang terus menerus. Ini makna al-falah. Allah Ta'ala at-taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq.